banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat ketarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Semua usaha kita untuk berunding selalu gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita adalah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, maka kita semua memelihara persatuan yang bulat antar pemerintah, rakyat, dan TKR, dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Mari kita semua memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapatkan kekuatan lahir dan batin, serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat berjuang, merdeka! Merdeka! Untuk Surabaya, saya serahkan pada Anda. Siap! Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat ketarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Puncaknya Inggris terjebak, korban semakin banyak, sehingga Panglima AFNI Letnan Jenderal Philip Stephenson meminta bantuan kepada Presiden Soekarno untuk mendamaikan arah-arah Surabaya.
presiden teko ini datang. Sabar, sabar ya. Wah ini saya. Tanggal 29 Oktober sebenarnya Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan Menteri Amir Syarifuddin ini datang ke Surabaya. Tujuannya adalah untuk menenangkan arek-arek Surabaya ini, mengajak untuk bergencatan senjata sebenarnya. Nah itu atas permintaan Panglima ABRI. Tapi memang Presiden Soekarno mau karena apa? Karena dengan begini artinya pemerintahan Republik Indonesia diakui oleh tentara Inggris pada saat itu. Nah, hal ini sebenarnya menjadi satu pokok kemenangan kita dalam hal diplomasi. Eksistensi pemerintahan Republik Indonesia diakui kok oleh Inggris. Buktinya Inggris minta bantuan. Ini sudah keputusan pemerintah kita. Ya, tolong dihormati kawan-kawan, saudara. Sudah, kita hormati presiden. Ini keputusan pemerintah kita. Kita sudah menang bertemu. Kita tunggu, kita hormati presiden. Terima kasih rakyat Surabaya yang telah berjuang dengan gagah berani, menunjukkan sebagai bangsa merdeka, sebagai bangsa yang berdaulat. Semoga Gusti Allah meridhoi perjuangan kita dan melindungi kita semuanya. Merdeka! 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 Esok harinya tanggal 30 perundingan gencatan senjata di kantor gubernuran dihadiri oleh Panglima Divisi 23 Mayor Delen Houtron, dihadiri Gubernur Suryo, dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Amir Syarifuddin, dihadiri oleh orang-orang para pembesar TKR terutama yang ada di Surabaya. General, this has to stop. We've been fighting for 3 days and we lost 4,000 men already. President Sukarno, we're here for humanity, the purpose of humanity. We lost 4,000 men in fighting. Who is responsible? Will you please stop the fighting? Inggris kehilangan 4.000 orang, kita kehilangan 8.000 orang. Siapa bertanggung jawab? Mereka yang mulai, Pak. Mereka harus bertanggung jawab. Dilanjut saja, Inggris sudah terdesak. Saya Presiden Republik Indonesia. Saya memutuskan ini semua. Dari kesepakatan itu dibentuklah kontak biru yang nanti mempunyai tugas mengumumkan gencatan senjata. Setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, saya sepakat dengan permintaan Inggris untuk menghentikan pertempuran dan gencatan senjata demi kemanusiaan. Atau discuss the humanitarian stop fighting in Surabaya. President Sukarno. Yes. Sore hari setelah gencatan senjata, perundingan gencatan senjata itu selesai, berkelilinglah para anggota kontak biru yang tergabung antara orang-orang dari sekutu dengan Indonesia ini berkeliling Surabaya mengumumkan gencatan senjata. Mobil itu berkeliling, setelah keluar dari kantor gubernuran mereka berbelok kanan melewati gedung Linden TVS pada saat yang terjadi pertempuran ternyata sudah berhenti, kemudian melewati kantor pos besar Surabaya menuju ke Jembatan Merah. Pada saat menuju Jembatan Merah mereka sudah dihadang oleh para pemuda. Mereka meminta bahwa tentara Inggris saat itu juga harus pergi dari gedung internasi. Pada saat itu kondisinya sudah hampir gelap. Kemudian tidak lama setelah itu terjadi kontak senjata lagi yang lebih dahsyat, yang posisinya orang menembak itu hanya diketahui dari kilatan senjata yang ditembakkan. Hey you, find me the bureau contact. Find me the bureau contact, quick.
tentara Inggris. Tewasnya Brigadir Malabi sesuatu hal yang sama sekali tidak bisa diduga kalau saya kira, karena hal itu terjadi ya cepat dan spontan. Secara hukum militer pada saat itu, secara hukum internasional sebenarnya pada saat terjadinya gencatan senjata tidak boleh ada kontak. Diketahui bahwa kematian Brigadir Malabi itu dikarenakan ledakan granat. Ini dibuktikan dari sebuah laporan rahasia yang baru bisa dibuka di tahun 2022 ini. Sebuah laporan di dalamnya terdapat arsip mulai bulan Oktober tanggal 31 Oktober 1945 hingga bulan Februari 1947. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kematian Brigadir Malabi dikarenakan ledakan granat. Granat siapa? Granat pasukan Inggris itu sendiri. Sebuah granat yang dilemparkan oleh Kapten Smith dari Batalion 6 Kompi 4 Maharata, yang sebenarnya granat itu ditujukan pada penembak Malabi. Namun granat itu kemudian menggelinding masuk di bawah mobil dan meledak tepat di bawah Brigadir Malabi. Dari tewasnya Brigadir Malabi ini menjadi salah satu pemicu munculnya ultimatum kedua dari Inggris yang disebarkan pada siang hari. Senjata harus diserahkan, para pemimpin harus menyerah, orang-orang silakan mengungsi keluar ke Surabaya ke arah Sidoarjo, ke arah Mojokerto. Diberi waktu, apabila tidak menyerah maka besok tanggal 10 November pagi Surabaya akan kita hancurkan, Surabaya akan kita bombardir. Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan kota Surabaya. Kota Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini. Kalau saudara-saudara mau meninggalkan kota, saya juga tidak akan menahan. Tetapi saya akan mempertahankan sendiri. Tidak bisa dimakan, Pak. Merdeka atau mati. Merdeka. Balik lagi di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar gak salah pilih. Tahukah kamu, di pemilu 2024 nanti, suara dari anak muda akan lebih mendominasi loh. Eits, tapi jangan sampai salah pilih ya. Yuk ikutan nongkrong bareng Tiga dan Akbar bersama bintang tamu Arif Budiman, Fani Caniago, Al-Mahdi Fitmatan di Warung Pengkolan, Selasa 14 November 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Jawa Timur, merdeka! Merdeka. Ujuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan dan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali sia-sia belaka, sehingga semuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri. Semua usaha kita untuk berunding selalu gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang sah, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita adalah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, maka kita semua memelihara persatuan yang bulat antar pemerintah, rakyat, dan TKN, dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Mari kita semua memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapatkan kekuatan lahir dan batin, serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat berjuang, merdeka! Merdeka. Untuk Surabaya, saya serahkan kepada Anda. Siap. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini,
akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Halo, Sungkono di sini. Ya, ya, baik, baik. Saudara-saudara, sektor utara telah diserang oleh Inggris. Untuk itu, kalian saya perintahkan untuk mempertahankan sektor masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang beda, saudara-saudara, bakul-bakul soto, bakul-bakul tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang robenga, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Baru saja telah pateng dengan pimpinan dari pemuda Republik Indonesia yang bertugas di sektor utara.
mulai 10 November pagi itu berdampak yang sangat luar biasa sekali ya, selama 21 hari pertempuran. Kali ini sama sekali tidak dikira Inggris menargetkan 3 hari. 3 hari Surabaya bisa akan dikuasai. Lalu mundur lagi, seminggu. Setelah itu tidak ada omongan lagi target berapa hari bisa menguasai Surabaya. Karena berbondong-bondong para pejuang yang ada di wilayah Jawa Timur, bahkan dari Jawa Barat datang ke Surabaya untuk ikut membela Surabaya. Pertempuran yang begitu dahsyat terjadi di mana-mana, di rel kereta api, di viaduk, di sungai-sungai, di kampung-kampung, di sudut-sudut kota. Suatu peristiwa pertempuran terjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, tidak bisa dipungkiri, terjadi di Surabaya. Terbesar pasca Perang Dunia Kedua tidak bisa dipungkiri karena tentara Inggris mengakui bahwa Surabaya inferno from the east, neraka dari timur, tidak bisa dipungkiri. Yang luar biasa bahwa dalam satu statement di surat kabar bahwa orang Inggris mengakui tembakan artileri orang-orang Surabaya ini sama tepatnya seperti tentara Jerman di Perang Dunia Kedua. Ini para artilerinya Pak Minggu, Pak Gumbrek dengan Bofor 40 yang menembaki pesawat Thunderbolt, yang menembaki pesawat Mosquito Inggris ini sangat-sangat diperhitungkan. Kiri, mundur. Ya bagaimanapun juga Surabaya dipertahankan dengan sangat luar biasa, namun teknologi tetap unggul dari pihak tentara Inggris. Pesawat-pesawat udara, kemampuan artileri yang sangat terarah, artileri baik dari artileri Medan maupun dari kapal-kapal yang ada di Tanjung Perak. Mereka membombardir posisi-posisi pejuang, mortir-mortir, persenjataan yang canggih, peralatan yang luar biasa, sehingga pertahanan kita lambat laun digeser ke selatan Surabaya. Kita terdesak di daerah Wonokromo, dan untuk menuntaskan itu semua Inggris menggunakan semacam senjata pamungkas, yaitu tank-tank besar.
sebuah kekalahan, tetapi ini menunjukkan bahwasanya bangsa kita yang telah merdeka, bangsa kita yang memiliki harkat, derajat, dan martabat di dunia internasional dengan negara-negara yang lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian merdeka. Dari sinilah kemudian spirit itu dibangun bahwasanya Indonesia adalah negara yang harus dipertahankan. Korban pertempuran Surabaya, menurut catatan Inggris Body Count, mereka menghitung badan para korban, tubuh-tubuh korban setelah pertempuran di Surabaya menyebut angka kurang lebih 6.800 setelah pertempuran terjadi. Itu setelah pertempuran terjadi. Namun pertempuran 3 hari masih belum dihitung. Awal pertempuran para korban yang sudah dievakuasi keluar, korban yang gugur di luar Surabaya, korban yang sudah dimakamkan di berbagai tempat di wilayah Surabaya, di makam-makam umum Surabaya, di Rangka, di Kusuma Bangsa, di belakang Rumah Sakit Simpang, ini tidak pernah terhitung. Jumlah perkiraan yang gugur baik pria, wanita, anak-anak, orang tua 20.000 orang. Surabaya ini di bawahnya terpuruk jasad para pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan, benar-benar mempertahankan kemerdekaan, merdeka atau mati. Sehingga kota ini memang layak disebut sebagai kota pahlawan. Setelah 1 tahun peristiwa pertempuran Surabaya ini, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Raya Nasional. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan arek-arek Surabaya menegakkan kemerdekaan, benar-benar menegakkan kemerdekaan ini sangat dihargai. Korban yang sebegitu banyak, perjuangan yang sebegitu nyata, penegakan kemerdekaan tidak hanya sekedar teori, namun secara praktek merdeka atau mati di Surabaya ini luar biasa. Bagaimanapun juga kita sebagai anak Surabaya ini wajib menteladani apa yang terjadi di Surabaya pada saat itu. Sekarang memperingati Hari Pahlawan lagi, hari 10 November. Tahun yang lalu saya mengucapkan pidato Hari Pahlawan di Surabaya, dan sekarang pun saya berada di Surabaya lagi. Ini saya berdiri meresmikan berdirinya Tugu Pahlawan di Surabaya, sebuah tugu yang megah perkasa, yang tingginya lebih dari 40 meter menjulang ke langit, terbuat dari beton yang kuat sentosa. Sebuah tugu yang moga-moga nanti kalau kita sudah mati, kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita, cangga-cangga kita, dan demikian seterusnya sudah mati, masih tetap menjulang ke langit sebagai satu lambang bahwa nilai kepahlawanan tidak akan mati, tetapi akan hidup terus sepanjang masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Dan alhamdulillah hari ini tepat pada Hari Pahlawan, tugu ini telah dapat diresmikan. Doa kita ialah moga-moga tugu itu material benar-benar dapat tahan berdiri sedikitnya 1000 tahun, ideal berlipat-lipat ganda lebih dari 1000 tahun. Moga-moga ia tetap melambangkan kepahlawanan Indonesia dari penghinaan dan perhambaan. Kalau nanti segala sesuatu sekeliling tugu itu telah berganti rupa dan keadaan, kalau nanti segala sesuatu yang sekarang berupa jalan kereta api atau gedung-gedung
pohon-pohon atau lorong-lorong telah lain sama sekali dari sekarang. Moga-moga tugu itu masih tetap berdiri menjulang ke langit, laksana dia tiap-tiap hari dan tiap-tiap detik mengatakan, disinilah dulu pahlawan-pahlawan revolusi Indonesia memulai mengamalkan kepahlawanannya guna membela kehormatan tanah air dan negara.